Halo Halo Sumatera Sumatera Utara, Utara. selamat sore pemirsa. Sumatera Utara hari ini kembali hadir menjumpai Anda. Edisi Minggu 18 Februari 2024. Kali ini bersama saya Ahmad Rafiq. Dan saya Ziva Zahrianis. Seperti biasa pemirsa, sejumlah informasi terkini seputar Sumatera Utara telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda. Dan berikut kita awali informasi selengkapnya. Kita awali informasi pertama pemirsa, diduga akibat korsleting listrik satu unit bangunan semi permanen yang merupakan bengkel sepeda motor di kawasan Jalan Pelikan Perumnas Mandala, Kabupaten Deli Serdang ludes terbakar. Video amatir ini merekam detik-detik api melalap habis bangunan yang berbahan bas dasar kayu yang merupakan bangunan bengkel sepeda motor di Jalan Pelikan Raya Perumnas Mandala, Kabupaten Deli Serdang. Banyaknya material yang mudah terbakar serta adanya bahan bakar bensin di bangunan bengkel membuat api dengan cepat menyambar dan membesar, sehingga bangunan ini pun ludes tak tersisa dan rata dengan tanah. Petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelaman Kota Medan langsung menurunkan 3 unit mobil pemadam untuk menjinakkan si jago merah. Tak butuh waktu lama, sekira berjalan selama 15 menit, api pun dapat dipadamkan, namun bangunan bengkel tersebut tak dapat diselamatkan. Diduga kebakaran terjadi akibat korsleting listrik dan kemudian percikan api menyambar bensin yang ada di bengkel. Saat kejadian, bangunan bengkel ini telah ditinggal pemiliknya. Ini kita tahu dari informasi dari Mako, informasi pusat informasi kita, itu pelapor menceritakan kalau itu terbakar bengkel kereta, bengkel motor ya, bengkel kereta. Kalau keterangan dari warga, itu kebetulan pemiliknya lagi nggak ada. Petugas pemadam kebakaran sempat mengalami kesulitan dalam menjangkau titik api sebab keberadaan bengkel motor ini yang terletak di kawasan padat penduduk serta dikelilingi oleh semak belukar atau rawa-rawa. Beruntung tak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran kali ini, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Dari Medan kita ke Labura pemirsa, jembatan penghubung antar kecamatan di Dusun Pulau Gambut, Desa Sialang Taji yang telah lama jebol dan banyak menelan korban. Namun hingga kini jembatan tersebut tidak kunjung diperbaiki. Beginilah kondisi jembatan besi Titi Payung di Desa Sialang Taji, Kecamatan Kuala Selatan, Kabupaten Labuan Batu Utara. Meskipun badan jalan tersebut sudah pernah diperbaiki sekitar 10 tahun lalu, namun kondisi jembatan tersebut saat ini sudah mengalami rusak berat dan berlubang, yang menyebabkan kendaraan yang melintas harus ekstra hati-hati. Karena sudah banyak kendaraan roda 2 maupun mobil saat melintas menjadi korban masuk ke dalam lubang hingga terjun bebas ke dalam sungai. Salah seorang warga setempat, Surya, mengatakan berdasarkan informasi yang beredar, jembatan Titi Payung seharusnya sudah dibangun dan selesai pada Desember 2023 yang lalu. Namun hingga kini jembatan tersebut belum juga diperbaiki. Seharusnya bersamaan sama apa ini jalan pengaspalan jalan bulan 12 gitu informasinya, tapi sampai sekarang belum dibolo-bolo ya. Waktu bulan kemarin motor padi, motor sawit terbalik di sini, berjatuhan buahnya kan, padinya. Baru seminggu yang lewat kereta masuk di situ lagi, masuk kereta-keretanya masuk sama orang yang malam. Iya. Ya kalau bisa secepatnya gitu, karena awak sendiri pun takut melintasi, karena dia besi nih, jatuh ya jelas bahaya. PLT Kabid Jembatan dan Dinas Bina Marga Labura, Dedi Agusman, membenarkan seharusnya jembatan tersebut sudah selesai dibangun. Namun saat akan pengerjaan pembangunan jembatan baru, saat itu terjadi banjir besar menyebabkan pejabat berwenang melakukan adendum dengan pihak ketiga agar di akhir bulan Februari tahun 2024 ini jembatan tersebut segera dibangun. Benar, memang di akhir tahun seharusnya selesai dengan sesuai jadwal kontrak ya. Tapi karena ada suatu kendala banjir,
di lokasi pekerjaan yang menghambat pekerjaan itu terlambat. Dan itu kita ada waktu untuk mengerjakan selanjutnya lagi. Dikerjakan dalam waktu dekat ini di bulan Februari ini selanjutnya. Proses pembayaran itu nanti di APBD sekitar bulan November gitu. Warga berharap sebelum lebih banyak lagi pengguna jalan yang menjadi korban agar jembatan tersebut segera dibangun sesuai janji pemerintah setempat. Sementara itu pemirsa, harga cabai di pasar tradisional mengalami kenaikan hingga 2 kali lipat. Kenaikan ini terjadi diduga pasokan sedikit akibat petani tidak turun ke ladang jelang pemilu 2024. Beginilah suasana pasar lalang jelang pemilu 2024 di Jalan Kelambir 5 Medan, Sumatera Utara Sabtu siang. Meskipun harga bahan pakan pokok mengalami kenaikan seperti komoditas cabai, antusias masyarakat tidak menurun. Pedagang cabai besar tradisional lalang menjual cabai rawit dengan harga Rp80.000 per kilogramnya. Sebelum harga cabai rawit dijual dengan harga Rp35.000 per kilogramnya. Untuk cabai caplak yang sebelumnya Rp35.000 per kilogramnya, kini naik menjadi Rp85.000 per kilogramnya. Tidak hanya itu, komoditas cabai lainnya seperti cabai hijau juga mengalami kenaikan. Sebelumnya dijual dengan harga Rp24.000 per kilogramnya, kini naik menjadi Rp40.000 per kilogramnya. Kenaikan cabai hijau tersebut juga disusul dengan cabai merah yang merangkak naik menjadi Rp60.000 per kilogramnya. Selain komoditas cabai, kenaikan harga juga terjadi pada komoditas sayur seperti kentang dan tomat. Kentang dijual dengan harga Rp12.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp16.000 per kilogramnya. Sedangkan harga tomat dijual dengan harga Rp20.000 per kilogramnya, di mana sebelumnya dijual hanya Rp15.000 per kilogramnya. Pedagang cabai Rohani Boruginting mengatakan, pasca pemilu 2024 harga kebutuhan pokok terus merangkak naik. Hal ini disebabkan pasokan menipis akibat petani tidak turun ke ladang pasca pemilu 2024. Ya, kenaikannya sampai 2 kali lipat lah. Iya, harga cabai apa Bu yang paling mencolok? Cabai kecil dari harga 35 sampai 70-80. Nah, terus cabai bensong pun begitu juga. Dari harga 35 sampai 65. Baru cabai saplak dari harga 38 sampai 85 semalam. Kalau pembelian nggak menurun, tetap memang biasa. Tapi kan kasihan juga jualan dia kerja bakti aja. Harga eceknya harga nasi 10.000, tetap juga 10.000. Jadi gimana dikuranginya? Kan nggak dapat untung juga. Kalau terus-terusan begini, rugilah. Ya. Akibat naiknya harga cabai tersebut, pedagang hanya bisa mendapat untung tipis. Pedagang berharap harga kebutuhan pangan pokok dapat kembali normal pada pekan ini. Sementara itu pemirsa, harga berbagai bahan bumbu dapur di sejumlah pasar tradisional di Batubara juga merangkak naik. Kenaikan tertinggi terjadi pada komoditas cabai merah dan cabai rawit. Pantauan di Pasar Pagi Kebun Kopi, Kecamatan Sesuka, Batubara, saat ini harga komoditas cabai merah sudah mencapai Rp65.000 per kilogram. Sebelumnya cabai merah dijual Rp40.000 per kilogram, sementara cabai rawit dijual Rp70.000 per kilogram, dari sebelumnya Rp50.000 per kilogram. Sedangkan cabai hijau naik dari Rp30.000 per kilogram, kini menjadi Rp45.000 per kilogram. Kenaikan harga juga terjadi pada komoditas kentang yang dijual Rp18.000 per kilogram dari sebelumnya Rp13.000 per kilogram. Untuk komoditas bawang merah dan bawang putih naik rata-rata Rp5.000 dan kini dijual Rp40.000 per kilogram. Salah seorang pedagang, Ponijah, mengatakan kenaikan harga bumbu dapur sudah terjadi usai pemilu lalu yang disebabkan berkurangnya pasokan ke pasar karena banyak petani yang tidak melakukan panen saat pemilu. Ya, cabai merah, cabai kecil, tomat, kentang, apa lagi ya? Banyaklah yang naik. Cabai merah sekarang berapa, Bu? 65. Biasanya, Bu? Biasanya
Ya, 40. Ini 50. sebabnya apa ini, Bu? Sebabnya katanya nggak ada uang manen. Oh, Karena berarti pemilu. Apa iya apa nggak tahu. jadi pasokannya berkurang, Bu ya? Iya. Kenaikan harga bumbu dapur ini juga dikeluhkan para ibu rumah tangga. Silvi misalnya mengaku harus mengurangi jumlah pembelian bumbu dapur untuk mengirit pengeluaran. Gila bang, kenapa kok bisa naik kali? Ini apa aja saat ini yang naik? Semua, Semua ya? Ya, itu udah 80.000 sampai. iya. Jadi menyiasatinya gimana dengan kenaikan harga ini? Ya kalau bisa jangan naik kali lah, stres kami sebagai makanya kan tadi bukan cuma ini aja, yang lain banyak. Jadi cara menyiasatinya gimana? Atau dikurangi pembeliannya atau gimana? Iyalah, Dikurangi ya? biasanya semua ini ngirim lah. Ngirit ya? Pemirsa, informasi menarik dan aktual lainnya akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah bersama kami akan segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama dengan kami dalam program Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai melakukan pembatalan kelulusan calon aparatur sipil negara pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K dalam jabatan fungsional, tenaga kesehatan, jabatan fungsional teknis, dan jabatan fungsional guru. Hal tersebut tertuang dalam surat keputusan Bupati Serdang Bedagai perihal pembatalan kelulusan calon aparatur sipil negara dengan perjanjian kerja atau P3K yang pengumumannya dilakukan pada bulan Desember 2023 yang lalu. Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Serdang, Ingan Malem Tarikan, membenarkan adanya surat edaran pembatalan sejumlah calon ASN P3K yang telah lulus dan dibatalkan melalui surat edaran yang ditandatangani langsung Bupati Serdang Dharma Wijaya. Terdapat 14 calon ASN P3K yang pada bulan Desember yang lalu dinyatakan lulus, namun saat ini telah dibatalkan kelulusannya. Pembatalan disebabkan sebanyak 8 orang untuk jabatan fungsional dengan persyaratan pengalaman kerja minimal 2 tahun tidak terpenuhi. 1 orang untuk jabatan kesehatan dengan pengalaman kerja tidak sampai 2 tahun pada instansi yang dituju, serta 5 orang pada jabatan fungsional guru pada Dinas Pendidikan Serdang Bedagai dengan keterangan 4 orang mengundurkan diri dan 1 orang lainnya meninggal dunia. Pengumuman Bupati Serdang Bedagai dengan nomor 18.33/800/753/2024 tentang pembatalan kelulusan calon aparatur sipil negara pegawai pemerintah peserta seleksi P3K yang kemarin dinyatakan lulus, namun pada saat ini disampaikan pembatalannya terkait karena yang disebabkan oleh ada beberapa hal, ada beberapa orang yang mengundurkan diri, kemudian ada juga yang dianggap mengundurkan diri karena tidak menyampaikan kelengkapan administrasi ya. Pemirsa, Sultan Delhi ke-14 Mahmud Lamanjiji Perkasa Alam menganugerahkan gelar kebangsawanan kepada tokoh nasional Rahmat Shah di Istana Maimun Medan kemarin. Rahmat Shah yang filantropis dan konservasionis ini menerima gelar Datuk Seri Duta Paduka Raja. Sultan Delhi menganugerahkan gelar kebangsawan ini karena Datuk Seri Duta Paduka Raja Tun Rahmat Shah karena dianggap telah mengambil bagian penting dalam sejarah penyelamatan lingkungan hidup dengan segenap jiwa, waktu, dan pikiran serta tenaga bahkan dana untuk menggerakkan semua elemen masyarakat dan stakeholder guna mengambil bagian dari tugas mulia tersebut. Menurut Sultan Delhi ke-14, keputusan menganugerahkan gelar kebangsawan ini dilakukan melalui pemikiran dan permusyawaratan yang mendalam oleh kerapatan adat Kesultanan Delhi yang tidak memiliki tradisi secara berkala dalam menganugerahkan gelar kebangsawanan tersebut. Penganugerahan gelar diawali dengan pembacaan doa, serta pembacaan sambutan dan pembacaan latar belakang pemberian gelar kepada Tun Rahmat Shah
yang dilanjutkan penyematan pingat dan keris sekaligus penyerahan surat cendekia oleh Sultan ke-14. Datuk Sri Duta Paduka Raja Tun Rahmat Shah bin Gulrangsa Al-Hafiz yang banyak menerima 800 lebih penghargaan ini mengatakan pemberian gelar kebangsaan dari Sultan Delhi ke-14 ini terasa lebih berkesan dan bermakna yang sangat mendalam serta berbeda karena didapat dari daerah kita dilahirkan, dibesarkan, dan dibina. Terima kasih atas perhatian keluarga besar, khususnya Sultan Delhi dan Raja Buddha yang telah memberi penghargaan kepada kami. Total penghargaan 800 lebih, tapi ini beda. Ini beda karena ini di daerah kita dilahirkan, dibesarkan, dibina. Insya Allah penghargaan ini akan membawa manfaat lebih besar. Baik yang telah dilakukan dan akan dilakukan yang bermanfaat untuk masyarakat luas, khususnya generasi penerus dan juga menyelamatkan lingkungan hidup. Selain disaksikan pemangku adat istiadat Kesultanan Delhi, penganugerahan gelar kepada Tun Rahmat Shah ini juga dihadiri anak-anak serta keluarga besar Rahmat Shah, penjabat militer, Polri, serta sipil maupun tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda. Pemirsa, peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW 1445 Hijriah di Perguruan Al-Azhar Medan diharapkan mampu meningkatkan kualitas ibadah sholat para siswa-siswi. Pelaksanaan kegiatan Isra Mi'raj yang diikuti siswa-siswi SLB, SD, SD Model, dan SMP hingga SMA disambut dengan penuh antusias. Pembina Yayasan Hajah Rahmah Nasution, Haji Mahyujar Nasution, didampingi Ketua Yayasan Hajah Rijanovida, menyampaikan peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW yang diperingati setiap tahun oleh seluruh umat Islam di dunia juga dilakukan di Perguruan Al-Azhar Medan. Pembina yayasan menyampaikan kegiatan ini merupakan salah satu cara mensyariatkan Islam pada kehidupan peserta didik dalam kehidupan sehari-hari. Pembina yayasan berharap peringatan Isra Mi'raj di lingkungan Perguruan Al-Azhar memantapkan keimanan siswa-siswi dan ketakwaannya terhadap syariat Islam, terutama ibadah sholat yang menjadi tema sentral peristiwa Isra Mi'raj ini. Selain itu, melalui tausiah yang disampaikan Ustazah dapat menambah perbedaan antara siswa-siswi Perguruan Al-Azhar tentang keagamaan dan pengetahuan, karena jika setiap siswa-siswi semakin dekat dengan kegiatan keagamaan, akan semakin baik bagi kehidupannya. Kami memperingati kegiatan Isra Mi'raj ini setiap tahunnya dalam rangka memperjelas dan memperkuat keimanan siswa-siswi kami kepada Allah Subhanahu wa taala melalui suri tauladan yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW dengan memberikan tauladan dan contoh kepada kita umat manusia dalam hal kejujuran, ketakwaan, kesabaran yang telah ditalaudankannya kepada kita. Mudah-mudahan peringatan-peringatan yang selalu kita laksanakan ini dan dasar-dasar yang kita berikan ini bisa menjadi kekuatan bagi mereka untuk mengikuti di jenjang yang lebih tinggi. Ceramah agama yang disampaikan pasukan dongeng Nur Fadilah mengajak seluruh umat Islam harus selalu mendekatkan diri kepada Allah dengan menjalankan sholat 5 waktu. Sebagai siswa-siswi yang memiliki harapan dan cita-cita besar, harus senantiasa berdoa dan membaca Al-Quran. Dalam rangka menyambut peringatan Isra Mi'raj di Perguruan Al-Azhar, berbagai perlombaan telah dilakukan oleh panitia dengan peserta didik dari berbagai sekolah yang ada di Kota Medan. Adapun hadiah yang dibagikan mulai dari lomba dai cilik, lomba mewarnai, lomba azan, tahfiz, dan kaligrafi. Sementara itu pemirsa, warga Tionghoa suku Hokkien Kota Medan Minggu dini hari melaksanakan tradisi Tiekong atau yang lebih dikenal dengan sembahyang tebu. Selain sebagai bentuk syukur kepada Tuhan di tahun naga kayu yang bertepatan dengan pemilu ini, warga suku Hokkien berdoa mendapatkan pemimpin yang membawa kemajuan terhadap negara Indonesia. Warga Tionghoa suku Hokkien yang berada di kawasan Titipapan, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan, melakukan Tiekong atau yang lebih dikenal dengan sembahyang tebu. Tradisi tahunan di hari ke-9 perayaan Imlek ini dilakukan sebagai bentuk rasa syukur suku Hokkien
karena pada masanya suku Hokkien selamat dari maut setelah bersembunyi di perkebunan tebu. Dalam sembahyang tebu ini terlihat berbagai persiapan makanan seperti berbagai macam kue, buah-buahan, dan 1 ekor babi panggang yang nantinya akan dibagi-bagikan kepada keluarga dan kerabat. Sembahyang tahunan yang dilakukan secara serentak oleh umat Buddha Tionghoa yakni suku Hokkien ini tidak lain adalah merupakan perayaan pergantian Tahun Baru Imlek 2574 terjadi pada malam ke-9 setelah Tahun Baru yang lazim dirayakan oleh warga Tionghoa pada umumnya. Giovanna Ongko, salah seorang warga Hokkien, berharap di tahun naga kayu yang bertepatan dengan pemilu ini, warga Indonesia mendapatkan pemimpin yang membawa kemajuan bagi Indonesia. Kita sedang merayakan perayaan sembahyang tebu atau Tikong, di mana perayaan ini merupakan tradisi bagi suku Hokkien. Nah, jadi bertepatan dengan pada tahun ini Sialaga Kayu dan juga ada pemilihan presiden, kami rakyat Indonesia berharap mendapatkan pemimpin yang dapat membawa kemajuan bagi Indonesia. Puncak acara dilakukan pada saat pergantian hari ini dengan ditandai pembakaran kertas sembahyang sebagai persembahan untuk Tuhan dengan harapan agar nantinya rezeki dan usaha semakin diperbanyak dan diberi kemudahan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Kepolisian Resort Labuan Batu Selatan memberikan bansos berupa sembako kepada pilal bait dan penggali kubur. Sembako yang digelontorkan kepada 75 orang tersebut guna mempererat hubungan masyarakat dengan kepolisian serta bentuk penghargaan atas pekerjaan sosial yang dilakukan oleh pilal bait maupun penggali kubur. Penyaluran dilaksanakan di depan kantor Mapolres Sabtu kemarin. Sembako yang diberikan berupa beras kemasan 5 kg dan uang pengganti minyak goreng langsung dibagikan secara simbolis oleh Kapolres. Kasat Binmas Polres Labuan Batu Selatan AKP Hendrik Surbakti menyampaikan pemberian sembako ini merupakan program dari Polri untuk mendekatkan Polri dengan masyarakat serta bertujuan untuk menjalin silaturahmi kepada masyarakat. Bandes ini acara apa? Yang merupakan program dari kepolisian untuk lebih mendekatkan Polri dengan masyarakat. Tujuannya sendiri, Pak? Tujuan daripada menjalin silaturahmi kepolisian dengan masyarakat. Harapannya, Pak, kepada masyarakat? Harapan kita dengan pelaksanaan ini bahwa kita Polri semakin dekat dengan masyarakat dan masyarakat terus dapat membantu tugas-tugas kepolisian. Pemirsa, guna menciptakan kualitas dan kuantitas infrastruktur dalam meningkatkan perekonomian rakyat, saat ini sedang berjalan program pelebaran Jalan Nasional Jalinsum Sergai sepanjang 2 km lebih. Dari pantauan TVRI di Jalinsum Sergai, tepatnya di Jalan Negara Masjid Agung, saat ini sedang berjalan proyek pusat pengerjaan pelebaran Jalan Nasional sepanjang 2 km dengan pelebaran jalan 4 lajur kendaraan, di mana sejumlah alat berat telah melakukan pengorekan dan pengerasan sejumlah ruas jalan pada sisi kiri dan kanan Jalan Nasional. Kepala Dinas PUTR Sergai, Johan Sinaga, peninjauan proyek pelebaran Jalan Nasional tersebut mengatakan bahwa proyek nasional ini sudah lama diusulkan ke pemerintah pusat dengan panjang pelebaran jalan mencapai 6,3 km. Namun saat ini pengerjaan masih dilakukan dengan panjang pelebaran Jalan Nasional mencapai 2 km lebih, sehingga dilakukan nantinya secara bertahap. Adapun tujuan dari proyek ini adalah demi menciptakan kuantitas dan kualitas infrastruktur di Sergai yang bertujuan untuk kemaslahatan umat dan peningkatan perekonomian masyarakat. Dan Jalan Nasional yang kita usulkan dari pemerintah daerah ada sekitar 60 km. Tentunya ini kemaslahatan masyarakat. Kemaslahatannya artinya manfaat para masyarakat besar. Artinya dengan adanya pelebaran jalan ini, tentunya kan mungkin nanti bisa menciptakan kota-kota baru di sini, di Rampang ini, sehingga nanti peningkatan perekonomian, mungkin dengan adanya terciptanya kota baru, mungkin jelas peningkatan perekonomian ada. Pemirsa, sejumlah petugas yang melaksanakan kegiatan pemilu banyak yang terserang hipertensi dan hipotensi akibat kelelahan saat melaksanakan kegiatan pemilu.
Untuk mendukung pelaksanaan pemilu 2024, seluruh puskesmas di Kabupaten Langkat mengerahkan petugasnya untuk siaga di lokasi perhitungan suara tingkat kecamatan. Salah satunya dilakukan oleh petugas Puskesmas Permatang Cengal, Kecamatan Tanjung Pura, yang menyiagakan petugasnya di lokasi rekapitulasi suara di Gedung Nasional. Selain menyiagakan 2 tim perawat, Puskesmas Permatang Cengal juga menyiagakan sebuah ambulans dan sejumlah obat-obatan di lokasi rekapitulasi. Menurut petugas Puskesmas Pematang Cengal, Belton Sembiring selama 3 hari berada di lokasi rekapitulasi. Banyak petugas pemilu mulai dari petugas KPPS, PPS, PPK hingga petugas kepolisian yang mengalami hipertensi dan hipotensi akibat kelelahan. Begitu juga dengan sejumlah saksi partai politik dan calon anggota legislatif yang ikut serta dalam rekapitulasi yang mengalami gejala yang sama. Selain memberikan pemeriksaan kesehatan dan pengobatan, petugas puskesmas juga menghimbau warga yang ikut serta dalam kegiatan pemilu untuk tidak memaksakan diri dan beristirahat jika mulai merasa lelah. Sebelumnya, seorang anggota KPPS di Desa Sawit Hulu, Kecamatan Sawit Seberang, Kabupaten Langkat meninggal dunia diduga akibat kelelahan usai pelaksanaan pemilu. Pemirsa, Seksi Dokter Kesehatan Polres Tanah-Karo memberikan pelayanan kesehatan kepada personil pengamanan serta petugas penyelenggara pemilu dan masyarakat di sejumlah TPS dan Sekretariat PPK. Demi mendukung kelancaran pemilu serentak 2024, Polres Tanah-Karo melakukan kegiatan pelayanan kesehatan dengan patroli Mobile Sidokes. Polres Tanah-Karo memberikan layanan kesehatan di TPS dan Sekretariat PPK, melakukan pemeriksaan kesehatan, pemberian obat-obatan maupun vitamin kepada personil keamanan TNI Polri, petugas penyelenggara pemilu dan juga masyarakat. Kapolres Tanah-Karo AKBP Wahyudi Rahman melalui Kasidokes Meridina Kembaren mengatakan kegiatan pelayanan kesehatan ini merupakan bagian dari Subsatgas Yankes pada Satgas Bantuan Operasi Mantap Priata Toba 2024. Tujuannya agar personil pengamanan dan juga petugas penyelenggara pemilu memiliki kondisi fisik yang optimal. Dengan didukung petugas kesehatan berpatroli sehingga petugas keamanan dapat memberikan pelayanan terbaik dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Demikian juga petugas dalam perhitungan suara kendaraan dinas ambulans Polri dengan peralatan yang siap digunakan apabila ada situasi darurat kesehatan yang dibutuhkan di lokasi. Lebih dari 24 jam mereka melaksanakan pengamanan di kecamatan ini. Makanya dari itu kami dari Sidokes Polres Tanah-Karo untuk memeriksa kesehatan para personil karena seluruh petugas tim PPK yang ada di kecamatan, bahwa seluruh petugas KPU semuanya kami periksa, bukan hanya personil Polres Tanah-Karo aja yang kami periksa, bahkan seluruh petugas yang ikut terlibat dalam pemilu 2024 ini. Pemirsa, banyaknya jenis surat suara pada pemilu 2024 membuat proses rekapitulasi suara di tingkat kecamatan berjalan alot. Panitia Pemilihan Kecamatan atau PPK Kecamatan Hinai, Kabupaten Langkat mulai melakukan rekapitulasi suara pemilu 2024 tingkat kecamatan yang digelar di Aula Kantor Camat Hinai. Kegiatan ini dipimpin oleh Ketua PPK Hinai, Yasri Amri, yang dihadiri oleh petugas Panwascam, PPS, dan saksi partai serta peserta pemilu lainnya. Proses perhitungan dimulai dengan pembongkaran kotak suara dan membacakan hasil perolehan suara yang terdata di formulir plano hasil untuk 156 TPS dari 13 desa kelurahan sekecamatan Hinai. Rekapitulasi suara ini terdiri dari pemilu presiden dan wakil presiden, calon DPR RI, calon DPD, calon DPRD provinsi, dan pemilu calon DPRD Kabupaten Kota. Setelah data tersebut dibacakan, barulah kemudian diinput ke dalam aplikasi Sirekap KPU RI jika ada sanggahan dari para saksi. Banyaknya jenis rekapitulasi suara pemilu membuat proses rekapitulasi berjalan lambat dan alot, khususnya saat rekapitulasi calon anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten, karena sejumlah calegnya yang banyak. Ketua PPK Hinai, Yasri Amri, menyatakan saat ini pihaknya masih membuka 1 panel untuk proses rekapitulasi dan akan menambah 1 panel lainnya untuk mempercepat proses rekapitulasi. Rekapitulasi penghitungan perolehan suara untuk pemilu tahun 2024 tingkat Kecamatan Hinai.
Bang, ada berapa TPS di kecamatan ini? TPS kita seluruhnya 156 TPS, itu dari 12 desa, 1 kelurahan, total 13 desa kelurahan. Nah, hari ini baru berjalan rekapitulasi 1 desa perkebunan. Kita sudah menghitung tadi PPWP, Presiden dan Wakil Presiden. Pemirsa, rekapitulasi di Panitia Pemilihan Kecamatan kemarin sore mulai dilaksanakan oleh seluruh PPK yang ada di 5 kecamatan di Kota Binjai. Pada rekapitulasi kali ini, seluruh kantor camat yang ada di Kota Binjai dijaga ketat oleh aparat kepolisian dan TNI. Seperti halnya PPK Binjai Barat yang berkantor di Kecamatan Binjai Barat, sebelum pelaksanaan rekapitulasi dimulai, aparat kepolisian disaksikan Panwas Kecamatan membuka rantai dan gembok ruangan penyimpanan kotak suara. Setelah itu masing-masing kotak suara berdasarkan kelurahan dibawa ke ruang rapat pleno rekapitulasi yang langsung diperlihatkan kepada sejumlah saksi calon presiden dan saksi masing-masing partai serta calon legislatif. Satu persatu kotak suara dibuka dan mengambil formulir C1 plano atau hasil penghitungan suara di masing-masing TPS. Rekapitulasi hanya seputar perhitungan suara yang berasal dari C plano dan tidak membuka surat suara yang berada di dalam kotak. Hal ini sesuai dengan regulasi peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Rekapitulasi perhitungan suara di tingkat PPK ini dilaksanakan selama 3 hari. Dan setelah itu seluruh kotak suara akan didistribusikan ke KPU guna perhitungan lebih lanjut oleh KPU Kota Binjai yang nantinya akan menghasilkan real count dari jajaran KPU. Pemirsa, KPU sedang berdagai di hari pertama melakukan pelaksanaan rekapitulasi perhitungan suara tingkat kecamatan, di mana Kecamatan Seibamban menjadi kecamatan pertama yang melaksanakan penghitungan rekapitulasi penghitungan suara presiden dan wakil presiden. Hal tersebut disampaikan Agung selaku Ketua PPK Kecamatan Seibamban pada pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kecamatan Seibamban menjadi PPK pertama yang melaksanakannya. Pelaksanaan rekapitulasi dijadwalkan dari tanggal 17 Februari hingga 23 Februari 2024 akan datang. Dari hasil pantauan di lapangan, penghitungan suara di hari pertama ini dilakukan penghitungan suara untuk presiden dan wakil presiden. Selanjutnya di hari kedua penghitungan suara tingkat DPD dan seterusnya. Pada pelaksanaan penghitungan suara terdapat adanya kekeliruan dalam penjumlahan dengan surat suara yang ada. Hal tersebut dapat juga terjadi mengingat situasi pada saat penghitungan tingkat TPS sudah larut malam dan menjelang pagi. Sehingga faktor kelelahan menjadi ketidakkonsentrasi dalam penjumlahan tersebut. Komisioner Bawaslu Bidang Pencegahan Bambang Dena Sastra mengatakan faktor kekeliruan tersebut bisa terjadi dan hal tersebut bisa disampaikan kepada Panwas Kecamatan jika ada pihak-pihak yang dirugikan atas kekeliruan tersebut. Jika memungkinkan akan dilakukan penghitungan ulang atas seizin Panwas Kecamatan. Itu nanti dikembalikan ke saran dari Panwas Kecamatan dan dikembalikan kepada saksi. Bagaimana kekeliruan itu, apakah diperbaikin berdasarkan jumlah langsung atau melihat DPT kalau dia terkait dengan daftar saksi. Kemungkinan kelelahan KPPS Bang, karena itu kan posisinya jam 3 pagi, jam 2 pagi mereka menjumlahkan itu. Tapi dari semuanya kayaknya margin error itu sedikit. Pemirsa, munculnya sejumlah masalah terkait dengan pemungutan dan perhitungan suara pemilihan umum 2024 di berbagai kabupaten kota di Sumatera Utara membuat Komisi Pemilihan Umum Sumatera Utara mengindikasikan akan dilakukannya pemungutan suara ulang di puluhan tempat pemungutan suara di Sumut. Sejumlah kendala dan protes yang mengalir dari masyarakat maupun calon legislatif di berbagai tempat pemungutan suara di berbagai kabupaten kota di Sumatera Utara mengharuskan Komisi Pemilihan Umum Sumatera Utara mengkaji untuk melakukan pemungutan suara ulang atau PSU di beberapa TPS. Seperti contohnya di Kota Medan, Sumatera Utara, pada pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara kemarin terdapat 2 tempat pemungutan suara yang menuai protes dari masyarakat, saksi maupun calon legislatif.
Kepala Bagian Teknis dan Parhumas KPU Sumatera Utara, Baruli Pasaribu mengatakan, di Kota Medan ada 2 TPS yang kemungkinan akan dilakukan pemungutan suara ulang. Sementara di Simalungun ada 7 TPS, di Deli Serdang ada 13 TPS, dan 1 TPS di Tapanuli Utara. Ada di beberapa TPS yang memang diindikasikan akan dilaksanakan pemungutan suara ulang ya, seperti di Medan, di Deli Serdang, dan ada juga di Simalungun ya, dan ada juga di Tapanuli Utara. Itu sedang kami tunggu informasi yang sesungguhnya dari kabupaten kota untuk menyampaikan kepada kami di TPS-TPS mana yang akan dilaksanakan pemungutan suara ulang. Rencana pemungutan suara ulang di beberapa TPS di berbagai kabupaten kota ini dilakukan guna mewujudkan pemungutan dan perhitungan suara yang luber jurdil. Total 23 TPS di Sumut yang berpotensi dilakukan PSU ini kini masih dalam tahap rekapitulasi dan monitoring oleh Komisioner KPU Sumut yang menyebar di daerah tersebut. Pemirsa, dalam upaya meningkatkan pembinaan atlet bulu tangkis di Kota Medan, PB Angsa Pura Badminton selama 3 pekan melaksanakan kejuaraan home turnamen. Sebanyak 80 peserta lomba atlet PB Angsa Pura selama 3 pekan antusias mengikuti kejuaraan home turnamen di Gedung Angsa Pura Jalan Air Hakim Medan. Kejuaraan home turnamen dilakukan untuk meningkatkan kemampuan atlet bulu tangkis anak-anak usia dini yang diharapkan terbentuk mental atlet dalam bertanding bila ada event tingkat antar klub, tingkat regional maupun nasional. Banyaknya peserta lomba yang mendaftar sehingga panitia penyelenggara melibatkan pengurus Angsa Pura, pelatih dan orang tua atlet membagi kelompok kejuaraan berdasarkan grade diantaranya grup usia dini, anak-anak, pemula, dan remaja. Salah seorang pelatih Angsa Pura, Armada Sembiring, mengatakan kejuaraan home turnamen merupakan inisiatif secara swadaya yang mana peserta lomba terdiri dari atlet Angsa Pura. Pelaksanaan kejuaraan berlangsung 3 pekan, diikuti puluhan peserta atlet bulu tangkis anak-anak dilaksanakan untuk mengasah kemampuan atlet yang selama ini terjadi kekosongan event. Kita laksanakan home turnamen PB Angsa Pura mengingat di bulan Januari, Februari belum ada agenda PBSI ya, belum ada pertandingan. Mau melihat ke depannya apa mereka ini terus tambah semangat atau memang ya hanya untuk sekedar hobi gitu. Jadi dari sini kita bisa melihat semangat bertanding mereka gitu. Kejuaraan bulu tangkis Angsa Pura diharapkan mampu melahirkan bibit atlet berprestasi hingga mengharumkan cabang badminton terbaik di tingkat Kota Medan, nasional, dan internasional. Pemirsa, berikut akan kita saksikan informasi perakiran cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan berlaku pada hari Senin 19 Februari 2024. Halo Sobat BMKG, kembali bersama saya Enda Paramita, Prakirawan BBMKG Wilayah 1 yang akan menyampaikan info perakiran cuaca dan hotspot untuk wilayah Sumatera Utara, Senin 19 Februari 2024. Pada pagi hari diperkirakan berawan. Untuk siang dan sore hari berawan dan berpotensi hujan ringan hingga lebat di sebagian wilayah Sumatera Utara, di mana hujan lebat berpotensi terjadi di Karo, Dairi, Pakpak Barat, Madinah, dan sekitarnya. Untuk malam hari, hujan ringan di sebagian wilayah Sumatera Utara. Dini hari diperkirakan berawan, di mana suhu udara berkisar antara 17 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembaban udara 60 hingga 95%. Angin dari arah barat laut hingga timur laut dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Untuk titik panas pada tanggal 17 Februari 2024 tidak terpantau di wilayah Sumatera Utara. Kepada masyarakat dihimbau untuk tetap waspada terjadinya hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang berpotensi disertai petir dan angin kencang untuk wilayah pegunungan dan lereng barat Sumatera Utara, di mana dapat menyebabkan bencana hidrometeorologis seperti banjir dan longsor. Demikian perakiraan yang dapat saya sampaikan.
Semoga bermanfaat dan terima kasih. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita di Sumatera Utara hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ahmad Rafiq. Dan saya Azifa Zahrianis mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.